Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua mahasiswa. Perkenalkan, saya Ibu Rita Tripuspitasari. Saya pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi agroteknologi. Dalam hal ini saya mengajar vertikultur. Hari ini adalah hari pertama untuk perkuliahan vertikultur. Semoga Anda sudah membaca RPS atau rencana pembelajaran semester untuk vertikultur. Di sana ada capaian pembelajaran standar kompetensinya, itu apa? Mahasiswa mampu memanfaatkan lahan sempit untuk penanaman berbagai komoditi pertanian seperti tanaman hias, sayuran, dan produk hortikultur lain dari tanaman semusim sampai tahunan dengan beberapa alternatif media tanam sampai dengan pemanfaatan area rooftop untuk penanaman serta mampu membuat tayangan hasil ke media sosial. Rencananya seperti itu. Namun dalam hal ini kita hanya akan menanam untuk tanaman sayur-sayuran saja atau hortikultura dengan tanaman hias ya. Hari ini kita hanya akan membahas tentang satu hal, yaitu lahan sempit produktif, efisien pemanfaatan air dan lingkungan hijau. Jadi kenapa adanya vertikultur itu dikarenakan hal-hal ini ya, karena memang kondisi di perkotaan itu lahan-lahan makin sempit, sulit untuk bertanam ya, sementara manusia itu membutuhkan bukan hanya daunan hijau, bukan hanya sayuran untuk dimakan, tapi juga efisiensi air, juga lingkungan hijau yang ada di sekitarnya itu kita memerlukan supaya kita tidak stres ya. Lingkungan yang hijau itu akan menjadi lebih nyaman ya, lebih enak dibanding dengan lingkungan yang semua beton, semua semen. Kalau di perkotaan kan memang kondisinya seperti itu ya. Misalnya perumahan saja. Perumahan itu benar-benar misalnya tipe 36 ya. Tipe 36 itu tanahnya hanya 60 meter persegi. Sementara orang yang punya rumah itu semua di floor semua. Nah, air hujan yang jatuh di atas 60 meter persegi itu semua dialirkan ke parit, ke selokan semua. Sehingga tidak ada masukan air ke dalam tanah, sementara kita mengambil air dari dalam tanah. Sehingga air itu kita tidak punya tabungan untuk keperluan kita sendiri di 60 meter persegi itu kita tidak punya. Jadi bagaimana mengefisiensi air itu juga harus dipahami oleh orang-orang perkotaan, sehingga itu harus mesti ada resapan airnya, mesti harus pemanfaatan air limbahnya mungkin. Nah, ini di dalam vertikultur ini akan saya selipkan sedikit tentang masalah bagaimana mengefisiensi air itu ya. Itu kalau kebetulan penelitian saya mengenai air limbah domestik. Jadi air limbah domestik itu air yang dari cucian piring, cucian baju, itu bisa dimanfaatkan untuk contohnya salah satunya ada hidroponik. Ya, itu dari penelitian saya memang itu sudah tidak berbeda nyata dengan pemakaian pupuk dari hidroponik ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi pemanfaatan air limbah itu bisa dimanfaatkan karena nanti untuk masa depan air di perkotaan, kota-kota besar yang padat penduduk itu makin memerlukan efisiensi pemakaian air, terutama air limbah itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak menggunakan air bersih misalnya untuk menyiram tanaman, untuk membuat hidroponik yang saya katakan tadi dari penelitian ternyata itu juga bisa dimanfaatkan air limbah domestik itu. Kemudian bagaimana lahan-lahan yang sempit, meskipun sempit tidak ada tempat bertanam, kita masih bisa lihat hijauan. Dalam arti bisa dengan vertikultur misalnya dengan menggantung tanaman itu, dengan membuat membuat kantong-kantong tertentu, memanfaatkan botol bekas, gelas
gelas mineral bekas itu bisa juga dimanfaatkan, meskipun ada orang bilang bahwa itu jadi kumuh ya. Tapi itu mungkin bisa diakalin dengan beberapa variasi-variasi pemanfaatannya supaya itu tetap indah. Itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa memanfaatkan plastik-plastik yang ada, limbah-limbah itu menjadi barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk bertanam ria ya, bertanam ria. Jadi bertanam di lahan sempit itu misalnya gini, di gang-gang sempit saja itu bisa dilakukan penanaman dengan memanfaatkan air selokan yang ada, itu bisa untuk menyiram tanaman ya, atau bahkan memupuk ya, atau bahkan memupuk, bukan hanya menyiram saja, itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Salah satu contohnya adalah itu kasus di Malang itu yang itu menjadi percontohan nasional. Itu semula si perkampungan itu dia kebanjiran. Setiap kali hujan itu kebanjiran. Karena apa? Karena air hujan itu hanya mengalir ke selokan. Ya, sementara selokan sudah daya tampungnya sudah tidak muat lagi, semua di semen, tidak ada meresap ke dalam tanah, semua air lari semua, tidak ada yang meresap ke dalam tanah. Karena seperti saya jelaskan tadi, rumah-rumah dengan lahan yang misalnya tipe 36 dengan 60 meter persegi, 80 meter persegi, itu tidak dibuat resapan air, sehingga air semua dalam bentuk larian semua. Nah, larian itu akhirnya menjadi banjir karena semua rumah seperti itu, semua tidak ada lahan untuk daerah catchment area penangkapan air, jadi semua air lari sehingga itu membuat banjir. Nah, di daerah Malang itu, di perkampungan itu, dari salah satu universitas di Malang itu membuat lubang-lubang tempat tampungan air begitu yang langsung berhubungan dengan tanah, sehingga air itu masuk ke sana. Nah, itu dimanfaatkan juga untuk membuang limbah dapur. Limbah dapur juga termasuk di dalamnya di sana, sehingga itu lubang itu berfungsi untuk biopori, dalam arti untuk pembuatan pupuk, juga untuk air jangan sampai lari. Semua karunia Allah itu yang berupa air hujan itu karunia, bukan menimbulkan malapetaka. Tapi bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan air itu supaya jangan jadi malapetaka? Salah satunya bisa dengan malapetaka dalam arti banjir tadi ya, itu bisa dengan membuat lubang-lubang biopori yang cukup besar. Karena kalau kecil seperti hanya diameter alat untuk membuat biopori itu diameter paling 10 cm, itu kalau untuk menampung air banjirnya di Kota Malang tersebut nggak nampung, sehingga mereka membuatnya itu lebih besar ya, sehingga itu bisa buat nimbun pupuk cukup dalam itu ya, cukup dalam. Terus tapi ya memang air sumurnya jangan sampai, air tanah itu di sana juga cukup dalam ya. Tapi kalau yang air tanahnya dangkal ya jangan dalam-dalam juga ya. Jadi itu bisa nampung air hujan, sehingga alhamdulillah daerah itu sudah tidak banjir lagi kalau asal musim hujan. Dan nanti kalau pupuknya yang limbah dapur itu yang di dalam biopori yang besar tadi sudah matang, itu bisa dijadikan pupuk. Jadi sekarang ini perkampungannya apa saya lupa, tapi yang jelas itu akhirnya itu limbah dapur itu yang juga berfungsi sebagai penyerapan air itu akhirnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk di perkampungan itu. Akhirnya kampungnya hijau, banjirnya hilang. Nah, itu bagaimana kita mensiasati daerah perkotaan itu menjadi lebih nyaman untuk ditinggalin. Dengan lahan yang sempit kita masih bisa produktif, mengefisiensikan air supaya tidak jadi malapetaka tapi malah jadi manfaat. Itu juga perlu dilakukan, termasuk juga lingkungan menjadi hijau. Untuk hari ini, untuk kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Selanjutnya nanti akan dibahas, nanti akan dibahas tentang bagaimana memilih tanaman-tanaman, bagaimana vertikultur, terus bagaimana memilih tempat wadahnya, bagaimana
medianya segala macam itu akan dibahas selanjutnya dengan media online yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.